Bagaimana kita mengukur kemajuan sebuah desa? Apakah dari banyaknya bangunan yang berdiri, dari ramainya perdagangan, atau dari besarnya angka pendapatan? Di Desa Pulai Payung, kemajuan memiliki ukuran yang lebih manusiawi. Kemajuan adalah ketika pemerintah hadir saat masyarakat membutuhkan. Ketika setiap warga memiliki ruang untuk didengar. Ketika pembangunan bukan hanya menghasilkan angka, tetapi juga mengembalikan harapan. Inilah Desa Pulai Payung. Sebuah desa yang tumbuh dengan semangat kebersamaan, bekerja dengan inovasi, dan melayani dengan hati. Berada di Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Desa Pulai Payung lahir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 18 Tahun 2006. Desa yang dipimpin oleh Mustarudin SENLP ini terdiri atas 2 dusun dengan pusat pemerintahan berada di Gedung Merah Putih lantai 2 Kompleks Pasar Desa Pulai Payung. Sebanyak 2.025 jiwa hidup dan tumbuh bersama di desa ini. Di antaranya, 1.454 jiwa berada pada usia produktif. Mereka bekerja sebagai pedagang, pelaku usaha mikro kecil menengah, pekebun, dan aparatur sipil negara. Masyarakat Pekal, Jawa, Melayu, Batak, dan Minang hidup berdampingan, membawa keberagaman yang bukan menjadi pembatas, melainkan kekuatan untuk membangun desa. Pagi, di Pulai Payung hampir tidak pernah benar-benar sepi. Pasarnya beroperasi setiap hari, namun pada hari Minggu, denyut ekonominya menjadi semakin kuat. Pedagang dan pembeli datang tidak hanya dari wilayah sekitar, tetapi juga dari luar kabupaten, bahkan dari luar Provinsi Bengkulu. Perdagangan dan UMKM menjadi roda utama yang menggerakkan kehidupan masyarakat. Pasar tradisional, pasar ikan, pusat grosir, minimarket, koperasi, perbankan, teras BRI, SPBU, penginapan, dan berbagai usaha masyarakat tumbuh di wilayah ini. Pulai Payung juga menjadi lokasi strategis berbagai fasilitas pendidikan, mulai dari TK, sekolah dasar, SMP, SMA, madrasah aliyah, pondok pesantren, hingga sekolah lansia. Tersedia klinik kesehatan, klinik bidan desa, apotik, 3 masjid, 3 musola, dan 2 tempat ibadah umat Kristiani. Berbagai fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik juga hadir, seperti Puskeswan, Balai Penyuluh Pertanian, Kantor Urusan Agama, Kantor Pos, Stasiun TVRI, TPS 3R, dan Bank Sampah. Namun, kemajuan Pulai Payung tidak berhenti pada lengkapnya fasilitas. Perubahan sesungguhnya dimulai dari cara pemerintah desa melayani masyarakatnya. Pemerintah Desa Pulai Payung memahami bahwa pelayanan yang baik harus dimulai dengan menghilangkan jarak antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, kantor desa dibuka untuk umum. Seluruh perangkat bekerja dalam satu ruangan yang sama. Bahkan kepala desa tidak memiliki ruangan khusus. Ia bekerja dan membaur bersama perangkat lainnya. Bukan sekadar penataan ruangan, kebijakan ini membawa sebuah pesan. Di Pulai Payung, jabatan bukanlah tembok pemisah. Jabatan adalah tanggung jawab untuk hadir dan melayani. Kewenangan kepala desa didistribusikan kepada perangkat dan staf lembaga desa agar pelayanan tidak bergantung pada satu orang. Surat menyurat telah dilakukan secara digital, arsip dan dokumentasi dikelola secara daring. Aduan, kritik, dan saran masyarakat dapat disampaikan melalui kanal pelayanan online. Kapasitas perangkat desa juga terus diperkuat melalui monitoring, pelatihan administrasi digital, sosialisasi regulasi terbaru, serta pelatihan perencanaan pembangunan desa. Pemerintah desa bahkan memberikan beasiswa dari pendapatan asli desa kepada perangkat berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister. 2 orang perangkat desa telah menyelesaikan pendidikan S2 melalui program tersebut. Karena bagi Pulai Payung, membangun desa juga berarti membangun manusia yang bekerja di dalamnya. Reformasi juga dilakukan terhadap tata kelola aset desa. Pengurus diperbaiki, sistem pengelolaan diperbarui, dan aset desa dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Monopoli dan premanisme yang menghambat jalannya pemerintahan dibersihkan. Lembaga serta petugas resmi dibentuk untuk menegakkan administrasi, menjaga ketertiban, dan membantu menyelesaikan persoalan sosial ekonomi masyarakat. Agar seluruh kebijakan memiliki dasar yang kuat, dalam 4 tahun terakhir, pemerintah Desa Pulai Payung telah menyusun sekitar 20 peraturan desa. Semua itu dilakukan agar perubahan tidak hanya bergantung pada kehendak seseorang, tetapi berdiri di atas sistem dan kepastian hukum. Namun ujian sesungguhnya bagi sebuah pemerintahan bukan hanya ketika keadaan berjalan baik. Ujian itu datang ketika ada warga yang hampir kehilangan harapan.
Pada tahun 2023, pemerintah desa Pulai Payung menerima laporan tentang seorang ibu yang hidup bersama 4 orang anaknya di sebuah gubuk sederhana di tengah kebun sawit. Mereka hidup tanpa identitas administrasi kependudukan, tidak memiliki akses air bersih, kesulitan memperoleh makanan yang layak. Anak-anaknya pun hidup tanpa kepastian mengenai pendidikan dan masa depan mereka. Bagi sebagian orang, keadaan itu mungkin hanya menjadi sebuah laporan. Namun, bagi pemerintah desa Pulai Payung, laporan tersebut adalah panggilan untuk segera bertindak. Pemerintah desa bergerak cepat. Keluarga tersebut dipindahkan ke tempat tinggal yang lebih layak dan manusiawi. Bantuan biaya hidup sementara diberikan. Pendidikan anak-anaknya dibiayai agar mereka tetap dapat bersekolah. Identitas administrasi kependudukan yang selama ini tidak mereka miliki mulai diurus. Kepedulian kemudian tumbuh semakin luas. Beberapa warga dengan sukarela hadir menjadi orang tua asuh, memberikan dukungan, perhatian, dan kasih sayang kepada anak-anak tersebut. Bantuan tidak berhenti pada pemberian kebutuhan sementara. Pemerintah desa juga membantu keluarga itu mendapatkan pekerjaan agar mereka mampu bangkit, mandiri, dan kembali menjalani kehidupan secara bermartabat. Kisah ini mengajarkan bahwa pembangunan desa bukan hanya tentang jalan, gedung, laporan, atau angka-angka capaian. Pembangunan yang sesungguhnya terjadi ketika pemerintah berani mendatangi mereka yang paling rentan, ketika harapan yang hampir padam kembali dinyalakan, ketika seorang ibu tidak lagi berjuang sendirian. Kehadiran pemerintah juga diperkuat melalui teknologi. Desa digital Pulai Payung dibangun agar pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, transparan, dan mudah dijangkau. Internet gratis tersedia di lingkungan pasar dan kantor desa. Setiap perangkat desa dilengkapi 1 laptop dan 1 printer. Seluruh perangkat diwajibkan mampu menggunakan aplikasi sistem informasi desa. Kanal pengaduan warga dibuka. Informasi kegiatan desa disampaikan melalui media sosial. Stempel digital kepala desa digunakan untuk mempercepat pelayanan administrasi. Melalui perpustakaan digital desa, masyarakat dapat mengakses jutaan buku elektronik, artikel, majalah, dan jurnal secara gratis, kapan saja dan di mana saja. Pelatihan literasi juga diberikan agar teknologi tidak hanya dimiliki, tetapi benar-benar digunakan untuk memperluas pengetahuan masyarakat. Sebab, digitalisasi di Pulai Payung bukan sekadar memindahkan pelayanan ke layar. Digitalisasi adalah cara mendekatkan hak masyarakat kepada mereka yang membutuhkannya. Di tengah denyut perdagangan yang kuat, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Pulai Payung. Pemerintah desa tidak membiarkan pelaku usaha berjalan sendiri. UMKM dijembatani dengan institusi perbankan dan pelaku usaha. Bantuan langsung diberikan melalui sistem kerjasama. Pendampingan dilakukan agar masyarakat mampu menciptakan produk, memperbaiki manajemen, mengembangkan inovasi, dan memperluas pasar. Dari proses tersebut lahirlah berbagai produk lokal seperti kopi Jenggalu, keripik pisang Saredo, dan sabun cuci piring liquid. Produk-produk itu bukan sekadar barang yang dijual. Di dalamnya terdapat keberanian masyarakat untuk memulai, harapan keluarga untuk bertumbuh, dan kebanggaan sebuah desa terhadap potensi yang dimilikinya. Kemandirian desa kemudian diperkuat melalui badan usaha milik desa Pulai Payung. BUMDes ini menjalankan konsep kewirausahaan sosial. Artinya, usaha harus mampu memperoleh keuntungan sekaligus memberikan manfaat dan menjadi solusi atas persoalan sosial serta lingkungan. Salah satu usahanya adalah pelayanan penjemputan sampah. Pelanggannya telah mencapai sekitar 500, tersebar di 5 desa, meliputi rumah tangga, perkantoran, sekolah, dan institusi pemerintah. Omsetnya mencapai lebih dari 200 juta rupiah setiap tahun dan terus meningkat. BUMDes mempekerjakan 5 karyawan tetap dengan gaji di atas upah minimum regional. Mereka juga memperoleh jaminan kesehatan dan layanan pengobatan gratis. Untuk menunjang operasional, BUMDes telah memiliki 1 unit dump truck, 1 unit mobil pickup, dan 1 unit kendaraan roda 3. Di Pulai Payung, keuntungan usaha tidak berhenti menjadi angka. Keuntungan itu kembali menjadi lapangan kerja, perlindungan bagi pekerja, kebersihan lingkungan, dan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah Desa Pulai Payung menyadari bahwa partisipasi tidak akan tumbuh apabila masyarakat tidak diberdayakan. Karena itu, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, terlibat dalam pengambilan keputusan, dan mengambil bagian secara langsung dalam pembangunan. Berbagai lembaga desa dibentuk serta diperkuat sebagai wadah aspirasi, gotong royong, pelayanan, dan pengambilan keputusan yang partisipatif. Partisipasi perempuan juga terus diperluas. Hingga saat ini, sebanyak 56 perempuan terlibat dalam pemerintahan, lembaga, dan berbagai kegiatan desa. Jumlah tersebut setara dengan 42% dari keseluruhan keterlibatan yang ada.
Angka itu menunjukkan bahwa perempuan di Pulai Payung bukan sekadar penerima manfaat pembangunan. Mereka ikut berbicara, mengambil keputusan, bekerja, dan menentukan arah masa depan desa. Kesadaran dan partisipasi masyarakat juga tumbuh melalui bank sampah dan TPS 3R. Warga diajak memilah, menabung, dan mengelola sampah yang memiliki nilai ekonomi. Lingkungan menjadi lebih bersih, sementara masyarakat memperoleh tambahan manfaat bagi ekonomi keluarga. Di TPS 3R, sampah tidak lagi dipandang sebagai akhir dari sebuah barang. Sampah dikurangi, dipilah, digunakan kembali, dan didaur ulang menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Dari proses tersebut dihasilkan kompos, pupuk organik cair, media tanam, maggot, dan paving block. TPS 3R tidak hanya menjaga lingkungan. Tempat ini menjadi ruang edukasi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk membangun desa yang bersih, produktif, mandiri, serta berkelanjutan. Berbagai inovasi yang dijalankan pemerintah Desa Pulai Payung telah menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Desa yang sebelumnya menghadapi berbagai keterbatasan kini tumbuh menjadi desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Pelayanan administrasi menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan bebas pungutan. Masyarakat rentan mendapatkan perlindungan. Akses pendidikan serta kesehatan semakin terbuka. UMKM bertumbuh. BUMDes berkembang. Lingkungan menjadi lebih bersih. Dan masyarakat semakin berani mengambil bagian dalam pembangunan. Berbagai penghargaan yang diraih bukanlah tujuan akhir. Penghargaan merupakan buah dari gotong royong antara pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai pihak yang memiliki kepedulian yang sama. Pulai Payung menjadi bukti bahwa ketika pemerintah desa melayani dengan hati, masyarakat dilibatkan dalam setiap proses, dan potensi lokal dikelola secara inovatif, sebuah desa mampu tumbuh tanpa meninggalkan satupun warganya di belakang. Karena hakikat pembangunan bukan hanya membangun apa yang terlihat oleh mata. Pembangunan adalah menghadirkan harapan. Inilah Desa Pulai Payung. Tumbuh bersama, menuju kemajuan tanpa meninggalkan